Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Daihatsu Sirion generasi ketiga tahun 2019, transmisi automatic. Mobil ini pesanan Ibu Aulia dari Bogor. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Jika Anda memutuskan beli mobil bekas, biasanya perlu merapikan unitnya. Ada lecet di bodi, harus ganti ban, harus ganti oli. Ada saja, namanya juga kita beli mobil bekas. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, selain kami bantu carikan unitnya sampai dapat, kami tidak lepas setelah inspeksi. Kami bisa bantu sampai mobil kami bereskan PR-nya. Kemudian sampai mobil dikirim ke rumah pemesan juga bisa. Saya akan bahas kondisi mobil ini mulai dari eksterior. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Kemudian untuk bumper depan masih ori catnya. Dan kondisi saat ini seperti ini ya, ada lecet, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Wajar ya, namanya juga mobil bekas dipakai. Di bawah ini juga ada, tapi luar biasanya masih ori catnya dari pabrikannya. Fog lamp bagian kiri, list chrome utuh, corner sensor utuh, dan untuk grill juga kondisinya baik. Headlamp juga sama, kondisinya baik kanan kiri. Bumper depan bagian kanan sama, ada beberapa yang lecet. Tidak ada cat lagi ya, jadi masih ori catnya, luar biasa. Jika ingin mulus total bisa kami cat ulang. Hitungannya satu panel, satu bumper itu 500.000. Fog lamp bagian kanan utuh. Kemudian list chrome-nya juga utuh. Mobil ini kilometernya 29.000, service record. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya, saya lihat ada historinya cuma kelewat. Jadi waktunya ganti oli mesin. Penggantian oli mesin berikut dengan filter 450.000. 42,0% hasil tes olinya masih sesuai, masih oke, artinya tidak tekor ya, hanya perlu ganti saja sudah kelewat. Dan untuk servis besar seperti ganti oli transmisi, kuras air radiator, kuras minyak rem, itu di kilometer 50.000-an, jadi masih oke semua. Kemudian aki menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt, dan hasil tesnya good. Baterai health di 100%. Histori pembeliannya juga ada di bulan 6 2023. Aki pemakaiannya 4-5 tahun. Jadi masih bagus juga untuk aki, layak dipakai. Kap mesin belum pernah dibuka. Kemudian silarnya utuh. Apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan, semuanya utuh. Jadi bagian depan juga jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Kemudian mesin juga kering sekali. Tidak ada yang minta waktunya diganti. Untuk packing dan sealnya, ini cover valve, gearbox atas juga kering. Dan ini untuk bagian bawahnya, bagian bawah juga kering semua. Seal krek as, seal as roda, packing carter, semuanya kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Daihatsu Sirion tahun 2019 ini mesinnya 1300 cc, 4 silinder dual VVTi. Tenaganya 95 PS, torsinya 12,2 kgm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 13
sampai 14 km per liter. Dan untuk rute luar kota 15 sampai 17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Pembakaran juga masih sempurna, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada asap, kemudian tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakaran masih sempurna. Air radiator ini juga masih menggunakan air coolant. Jadi masih bagus pendinginannya. Kemudian untuk kondisi kap mesin tidak ada lecet, kondisinya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 78,3 mikron. Jadi masih ori cat dari kap mesin ini. Velg juga masih ori 15 inch. Produksi ban di tahun 2018. Padahal mobilnya tahun 2019 ya. Ya mungkin perakitannya di tahun 2018. Saya akan ukur ketebalannya 4,65 mm. Untuk ketebalan sih masih baik, tapi memang ada beberapa yang retak. Namanya juga sudah expired ya. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jika ingin diganti, saya lihat merek Goodyear seperti ini harganya 675 ribuan lah satu ban. Kemudian kampas rem bagian depan kiri masih tebal, masih layak dipakai. Nah ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Untuk kampas rem bagian depan masih tebal. Liner fender bagian kiri utuh. Fender depan kiri kondisi catnya baik dan masih ori 75,1 mikron. Emblem dual VVT-i utuh. Spion bagian kiri baret halus ada, mikasen utuh. Dan untuk pilar-pilar sampai ke bagian atas semuanya rata-rata masih ori. Kondisinya baik, tidak ada pecah, jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kiri sama produksi di tahun 2018. Ketebalannya bagian belakang saya akan ukur di 6,42 mm. Lebih tebal daripada depan dan fisik juga tidak ada yang retak. Tapi memang sudah expired. Yang saya jelaskan tadi harganya Goodyear seperti ini 18555R15 675 ribuan satu ban. Velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kiri paling di bagian bawah ya. Berikut dengan pintu ada yang lecet, tapi rata-rata catnya masih ori. Pintu sama masih ori. Jika ingin mulus total ya dicat ulang karena untuk luka tidak bisa dipoles. Overall tidak ada pecah parah ya, enak dilihat. Dan untuk karet balon bagian pintu belakang kiri utuh. Plastik pabrikan juga ada, jadi jelas tidak ada bekas benturan keras dari samping. Karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Pintu bagian depan kiri kondisinya baik dan masih ori. Untuk baret halus sih bisa hilang dipoles ya, 74,1 mikron. Seperti ini bisa hilang dipoles yang baret-baret halus. Karet balon bagian pintu depan kiri utuh, dan untuk las titik pabrikan di pilar A juga utuh. Kemudian untuk karet pintu utuh, sealer pintu bagian depan kiri juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kiri tidak ada bekas tabrakan keras karena catnya saja rata-rata masih ori. Kemudian pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, kemudian sealer pintu semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Kemudian untuk bumper belakang ini sama, masih ori, tidak ada cat lagi, kemudian tidak ada belang. Dan untuk kondisi saat ini lecet-lecet ada ya,
wajar, namanya juga cat, masih ori dari 2019. Ada sensor mundur 2 titik, kemudian kamera mundur. Overall bumper belakang ini bagian kiri juga ada sedikit luka. Jadi jika ingin mulus total ya dicat ulang satu bumper, hitungannya satu panel. Stop lamp bagian kanan utuh. Bagasi belakang ini juga kondisi catnya baik, emblem semuanya komplit. Bagasi belakang ini juga masih ori catnya 70,4 mikron. Haimon stop lamp utuh. Dan untuk pegas hidrolik bagasi belakang ini juga masih bagus, masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya masih ori rata-rata. Kemudian ada tambahan partisi model jaring, di atas juga ada partisi, masih ori. Hanya kotor ya, bisa hilang di salon. Dan untuk ban serep belum pernah turun, masih ada marker pabrikannya. Kemudian untuk ketebalannya saya akan ukur 8,76 mm. Jadi untuk ban serep masih baru, belum pernah turun. Dan untuk bagian belakang ini juga utuh, kunci roda dongkrak semuanya ada, bersih ya. Untuk kotor sedikit bisa hilang di salon. Sealer bagian bagasi belakang ini utuh. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras, karena cat bagasinya saja masih ori. Kemudian sealernya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2018, sama. Ketebalan juga sama rata, 6 mm lebih. Kemudian fisik tidak ada yang retak, tapi sudah expired. Jadi jika mengikuti prosedur ya harusnya diganti. Yang saya jelaskan tadi, harga ban satunya itu di 675.000, merek Goodyear. Dan untuk velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih tebal. Dan untuk fender belakang kanan kondisi catnya baik dan masih ori 75,1 mikron. Pintu belakang kanan sama, kondisi catnya baik, ketebalan catnya 66,1 mikron, masih ori. Karet balon bagian belakang kanan utuh, las titik pabrikan juga ada. Jadi belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Kemudian karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Dan untuk pintu bagian driver tidak ada pecah parah, kondisinya baik. Ketebalan catnya 68,8 mikron, sama masih ori. Baret halus seperti ini bisa hilang dipoles. Dan untuk karet balon bagian pintu driver kondisinya utuh, pilar A, las titik pabrikan semuanya ada. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan kiri tidak pernah ada benturan keras. Kemudian untuk karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Kemudian untuk spion bagian kanan kondisi catnya baik, mikasen utuh, fender depan kanan kondisi catnya baik, dan ketebalan catnya di 71,7 mikron, sama masih ori. Kemudian untuk emblem dual VVTi bagian kanan tidak ada ya. Bagian kiri kan kita lihat tadi ada. Saya lihat di marketplace harganya di 50 ribuan lah. Dan untuk ban depan bagian kanan produksi sama di tahun 2018. Ketebalan juga sama rata. Dan untuk fisiknya bagian depan kanan kiri memang ada yang retak. Yang saya jelaskan tadi harganya satu ban di 675.000. Jadi kali 4 2.700.000. Jika mau diganti kita juga bisa bantu gantikan. Dan untuk velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Depan belakang semuanya masih baik. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan juga tebal.
layak dipakai. Liner fender bagian kanan utuh. Jadi untuk eksterior mobil ini full original, nol spet, belum pernah ada yang di sol. Jadi untuk tabrakan keras atau tabrakan ringan jelas tidak ada di mobil ini karena rata-rata catnya masih full ori. Kemudian untuk kondisi saat ini ya karena catnya masih ori dari tahun 2019, jika kita lihat secara detail memang ada beberapa sedikit luka lecet di bagian bumper. Bumper depan, bumper belakang, spion, kemudian fender belakang kiri, pintu belakang kiri. Saya hitung ada 4 panel lah. Jadi jika ingin diperbaiki dicat ulang 2 juta, keliling di cat ulang. Tapi di sini kita tergantung pemesan. Bagian ini kan bukan PR fatal, artinya jika mau dilewat, mau mempertahankan cat orinya juga tidak masalah. Overall tidak ada pecah parah, jadi tergantung pemesan. Kemudian poles sih perlu ada beberapa jamur, baret halus, kotor-kotor, jamur itu bisa hilang dipoles. Poles mulai dari poles bodi, kemudian interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis mobil city car atau hatchback di 500.000. Jadi tergantung pemesan, kita bisa bantu semuanya. Inilah door trim bagian driver, utuh, tidak ada yang pecah. Kemudian untuk kaca filmnya bagian driver kondisinya baik, power window-nya juga aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik dan power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang ada yang lecet sedikit ya di bagian atas, sedikit sekali, tidak sobek, tapi jika ingin diganti 150.000 lah untuk kaca film bagian belakang bagasi. Kemudian untuk kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, power window-nya aktif. Electric mirror, power retract tombolnya di sini. Power retract bagian kanan aktif, electric mirrornya bagian kanan sama aktif, power retract bagian kiri aktif, electric mirrornya bagian kiri sama berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, dan untuk plafon bagian depan kondisinya baik, hand grip utuh. Kemudian untuk sun visor bagian penumpang depan utuh, ada vanity mirror, lampu kabin juga aktif, spion tengah sudah dynex, sun visor bagian driver kondisinya baik. Joknya masih ori fabric dan kondisinya baik sekali, masih tebal, tidak ada yang cacat, kotor bisa hilang di salon. Dan untuk bagian driver sama kondisinya baik, tidak ada yang cacat, kotor bisa hilang di salon. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di besi-besi di jok tidak ada karat, masih putih ya. Kemudian besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat, masih putih. Marker pabrikan di kepala bautnya juga masih pada ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 29.000, dan ini kondisi setirnya masih seperti baru, tidak ada yang lecet. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis, dan mobil ini full set. Buku servis, buku manual book, semuanya ada disimpan. Dan servis record dari 2019, 2020, 2021, 2022, kilometer 16.000. Jadi setiap tahunnya kilometernya tercatat. Sekarang 2024 tercatat di kilometer 29.000. Jadi jelas masuk akal. Rekornya belum terlalu panjang ya 2022. Jadi jelas kilometernya, jadi jelas ori. Karena ada histori servisnya. Dan mobil ini juga masih tangan pertama. Kemudian indikator tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki,
ABS, airbag semuanya nyala. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret. Kaca filmnya juga masih baik. Karet wipernya juga aktif. Airnya hidup dan ngipasnya masih detail. Kemudian untuk karet wiper bagian belakang aktif, airnya juga hidup dan ngipasnya juga masih detail. Jadi untuk karet wiper depan belakang masih layak dipakai. Ventilasi AC semuanya masih pada baik. Dashboard juga tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri masih baik. Laci masih baik. Ventilasi AC bagian tengah masih baik. Semua lampu sudah kita cek, mulai dari lampu depan, fog lamp, lampu hazard, lampu high mount stop lamp, lampu rem, lampu mundur semuanya aktif. Dan untuk head unit sudah diganti monitor aftermarket. Sudah Android. Kita akan coba suaranya. Aktif. Dan untuk audio steering switchnya juga masih aktif. Ini untuk volume turun. Ini untuk mode dan mengganti channel. Untuk AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 33,6 derajat Celcius ya. Kita akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan. RPM di 900. Jika dapat di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Oke, sudah dapat di 26,7 derajat Celcius. Jadi jelas ya mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada USB slot untuk head unit. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, gear AT 4 speed konvensional. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Kondisinya masih baik. Parking brake mechanical dan kondisinya masih pendek. Jadi untuk kampas rem bagian belakang masih bagus. Inilah door trim belakang kanan. Sama utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris belakang ini juga kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Hand grip utuh, lampu kabin juga aktif. Kemudian ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya PKB-nya 2.756.000. Saat ini pajaknya hidup bulan April 2025 panjang. Dan untuk platnya 2029. Masih tangan pertama, faktur masih satu nama. Keaslian surat-surat juga sudah kita cek semua. Asli, nomor rangka dan mesin sudah kita cek, semuanya sesuai. Dan untuk jok bagian belakang juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit bisa hilang di salon. Untuk interiornya mobil ini rapi, hanya perlu nyalon saja agar tambah detail bersih. Kunci juga masih dapat 2, masih ori, remote-nya juga masih aktif. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, masih normal. Jadi mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya tinggi, sering jalan juga banyak. Namanya juga mobil bekas, mau umurnya baru 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ya tetap namanya juga mobil bekas. Bisa terjadi bekas tabrakan, bisa terjadi bekas banjir, bisa terjadi dipakai taksi online, kilometernya jadi tinggi, dan itu mobilnya banyak sekali. Jadi untuk mencari mobil bekas ya kita harus detail, hati-hati, dan sangat teliti. Mobil ini layak sekali dibeli.
Pembelian mobil ini di 140 juta. Untuk detail yang saya jelaskan di mobil ini rapi-rapi berikut dengan jasa totalnya di 151.850.000 lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Daihatsu Sirion tahun 2019 generasi ketiga, dana aman 142 juta sampai 152 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya dan jasa. Pembelian unit sih mungkin di 135 juta sampai 140 juta seperti ini atau bisa lebih. Sisanya untuk rapi-rapi. Rapi-rapinya ya itu seperti lecet di bodi, harus ganti ban, harus ganti oli. Kemudian biasanya harus nyalon, poles kaca. Ada saja jika kita beli mobil bekas ya kita harus siapkan budget untuk rapi-rapi unitnya. Tapi kembali lagi kepada rezeki. Harga mobil bekas tidak akan sama rata, bisa terjadi dapat harga murah. Kemudian kondisi mobil tidak akan sama rata. Berbeda, bisa saja dapatnya kondisinya minim sekali PR atau bisa terjadi PR-nya banyak, jadi tergantung rezeki. Kita transparan, Anda bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Anda sendiri yang menentukan unitnya atau unitnya dari kami seperti ini. Seperti biasa pada waktu transaksi kita akan persilahkan kepada pemesan untuk nego langsung kepada owner. Seperti Ibu Dian ini juga langsung nego kepada owner, deal 140 juta. Alhamdulillah. Jadi kita transparan, Anda bisa menentukan sendiri budgetnya, Anda bisa menentukan sendiri apa saja yang akan dirapihkan. Jadi semuanya terbuka. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, mobilnya apa, silakan Anda follow Instagram saya. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya di postingan terbaru. Nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di pesanan, pertama silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi. Kemudian nanti kita akan waiting list, dan jika ada slot Anda bisa langsung masuk pesanan. Kita akan kabari di WhatsApp jelasnya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.